Perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia jumlah kasus terkonfirmasi positif tambah 4.300. Terdapat penambahan. Coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 di Wuhan, China. Gejala corona pada umumnya dialami seperti demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, hidung berair, bersin-bersin, nyeri tenggorokan, sesak napas, hingga menyebabkan kematian. Laporan Kementerian Kesehatan melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada Jumat 23 April 2021. Dalam kurun waktu 24 jam, terdapat penambahan sebanyak 5.436 kasus. Melansir laman COVID-19 Go ID, dengan begitu, akumulasi total kasus di tanah air mencapai 1.632.248 orang positif corona. Sedangkan pasien corona yang dinyatakan sembuh bertambah sebanyak 5.920 orang. Sehingga kini akumulasi pasien sembuh menjadi 1.487.369 orang. Adapun pasien corona yang meninggal dunia sore 23 April 2021 bertambah hingga 174 orang. Kini, total keseluruhan pasien meninggal dunia akibat pandemi virus corona di Indonesia menjadi 346 orang. Kendati demikian, pemerintah sudah berusaha sebisa mungkin untuk mengurangi penyebaran COVID-19 dengan menerapkan berbagai kebijakan. Pemerintah membuat atau menyelenggarakan kebijakan seperti PSBB, penerapan 3M, serta pelarangan untuk mudik. Akan tetapi, penyebaran virus corona ini sepertinya susah untuk dihentikan rantai penyebarannya. Permasalahan COVID ini bukan menjadi permasalahan lokal, tetapi sudah menjadi permasalahan internasional karena seluruh dunia menghadapi pandemi COVID-19 ini. Upaya yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu melaksanakan vaksin untuk setiap masyarakat baik dari aparatur negara, pemerintah sipil, dan masyarakat biasa, terutama untuk masyarakat yang lansia, anak-anak, dan dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Hesti Andriani, NIM E1B019063. Saya hadir di tengah kesibukan Anda. Saya hadir membawakan berita mengenai semarak bulan Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Oke teman-teman sekalian, saya di sini berada di depan Rumah Sakit Siloam Mataram. Dapat teman-teman sekalian lihat bagaimana meriahnya antusiasme masyarakat untuk menyambut bulan Ramadan itu sendiri. Dapat teman-teman lihat di sekitar kita banyak sekali stand-stand penjualan dari makanan, minuman, dan berbagai macam dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan itu sendiri. Meskipun keadaannya pandemi seperti ini, tapi antusiasme masyarakat tidak pernah surut. Akan tetapi, antusiasme masyarakat ini tentu menumbuhkan pro dan kontra itu sendiri karena keadaan yang sedang pandemi seperti ini. Karena kebijakan dari pemerintah untuk menerapkan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat di bulan Ramadan, tentu banyak sekali yang tidak diterapkan oleh masyarakat pada saat menyambut bulan Ramadan itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba wawancara masyarakat yang ada di sekitar sini mengenai bagaimana tanggapan mereka tentang bulan Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini. Mari. Baik teman-teman sekalian, sekarang saya sudah ada bersama dengan siapa namanya Kak? Wafik. Iya. Nina. Oke, saya sudah bersama dengan Kak Wafik dan Kak Nina.
Gimana nih Kak, menurut Kakak mengenai safari Ramadan ini di tengah-tengah pandemi COVID-19? Menurutku sih seru, cuman karena rame gitu kan ya, mana masa pandemi juga. Jadi banyak yang nggak pakai masker, terus desak-desakan, takutnya COVID ini makin menyebar gitu loh. Terus ada nggak sih Kakak tuh takut gitu terpapar COVID-19, kan dia tuh bisa menyebar melalui udara, kemudian ada yang kan kayak nggak sengaja sentuhan kan dari uang ke uang gitu kan Kak? Takut sih ada pasti ya rasa takutnya, cuman ya bisa dihindari karena kita harus menertibkan 3M. Nggak boleh diturunin maskernya, terus kita juga selalu bawa hand sanitizer sih untuk nyemprotin uang tangan kita gitu loh. Terus Kak, menurut Kakak nih, gimana sih yang harusnya dilakukan sama orang-orang di sini yang penjual-penjual itu biar nggak bisa gitu, jangan sampai menambah jumlah deretan orang-orang yang terpapar COVID-19 itu sendiri? Mungkin menurut aku ya, mungkin orang-orang yang jualan ini bisa bikin kayak nomor antrian. Jadi beberapa itu tunggu diam dulu, terus beberapanya disuruh nunggu di tempat lain dulu atau disuruh jalan-jalan dulu biar nggak terlalu desak-desakan, dan takutnya kan ada yang menderita COVID terus nanti kena juga kan. Terima kasih banyak Kak. Ya. Baik teman-teman, saya sudah bersama dengan salah satu penjual yang ada di Festival Ramadan itu sendiri. Dengan siapa namanya Bu? Dengan Ibu Tenri. Ya, dengan Ibu Tendri. Gini Bu, bagaimana sih tanggapan Ibu nih mengenai Festival Ramadan ini di tengah pandemi COVID-19 ini Bu? Ya, kalau menurut Bu Ten sih ini nggak jadi masalah sih sebenarnya ya diadakan festival seperti ini. Yang penting tetap pada protokol kesehatan itu ya kan. Bagi yang menjual juga harus jaga jarak, pengunjung juga kalau umpama datang belanja nggak berdesak-desakan, tentunya pakai masker gitu ya. Sama kemudian juga mungkin antara pembeli dan penjual juga tidak terlalu dekat jaraknya seperti itu. Terus Bu, ada nggak sih rasa takut di dalam diri Ibu, kan biasanya virus itu bisa menular melalui uang. Kan kita nggak tahu yang datang beli itu ada riwayat COVID-19-nya atau gimana gitu Bu. Ada nggak? Ya, kalau rasa takut pastilah takut kan. Makanya setiap saya mendapatkan uang dari orang itu, makanya saya selalu sediakan nomornya seperti ini. Nah, kalau umpama setelah pakai uang pasti pegang uang, pasti kita bersihkan tangan dulu atau kita semprot dulu. Kemudian kalau sampai di rumah uangnya enggak langsung kita masukin di dompet, tetapi kita sterilkan dulu dengan alkohol, atau biasanya kita pakai sanitizer lah gitu ya. Untuk para pengguna jalan, jangan lupa hati-hati. Semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa pulang, karena di sana ada yang menanti. Jangan sampai dia bosan menunggu lalu pergi dengan yang baru. Anda yang lamban hanya bisa melihat mantan bersanding dengan pelaminan. Saya Hesti Andriani, mohon undur diri dari tempat. Terima kasih.